Hello parents, how's it going? Ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan membahas tentang perdarahan otak pada bayi. Ada beberapa kasus yang saya temukan di lapangan ya. Bayi datang dengan keluhan kejang-kejang. Ternyata setelah saya telusuri, ini riwayat bayinya digoncang ya, dirawat sama orang tuanya, tapi goncangannya terlalu keras. Untuk diagnosisnya, kita bisa mendiagnosis dengan second baby syndrome ya, karena goyangan pada bayi. Nah, sekarang kita bicara tentang penyebabnya. Apa sih penyebabnya gitu? Nah, terkadang orang tua tidak sengaja mengayun bayi. Nah, baik waktu digendong seperti ini ya. Nah, kadang kan kita gendongnya pelan, tapi ada beberapa orang tua yang gendongnya begini. Nah, ada gendongnya yang terlalu ekstrim. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan ayunan. Ayunan biasanya kan ada ayunan yang pelan gitu ya, ada yang miring gitu, pelan-pelan. Tapi ada beberapa orang tua di sana yang pakai ayunan itu terlalu ekstrim juga. Nah gitu ya. Terlalu keras dia melakukan ayunan. Terus yang ketiga, bisa juga disebabkan karena faktor kekerasan dari orang tua. Biasanya orang tua yang mengalami baby blues atau orang tua yang mengalami stres ya. Akhirnya anaknya disiksa. Itu memang ada beberapa kejadian seperti itu gitu. Sampai kepalanya retak, kemudian sampai bayinya bisa meninggal dunia. Kemudian itu masalah penyebabnya. Sekarang gejala bayi yang mengalami pendarahan otak akibat goncangan yang terlalu ekstrim, itu yang pertama biasanya bayinya tampak rewel. Pada awal-awal nih, bayinya tampak rewel. Kemudian bayinya mengalami muntah-muntah yang hebat ya, Setelah itu bayinya tidak aktif. Ya, tidak aktif, kemudian tiba-tiba bayinya mengalami kejang. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati, itu merupakan gejala bayi yang mengalami pendarahan otak. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi pendarahan di otak akibat guncangan yang terlalu ekstrim? Karena kalau otak ya, nah otak ini di dalam kepala dia tuh melayang begini. Nah, di sini ada porosnya yang menjaga. Ketika guncangannya terlalu keras, nah begini di tengah dalam terjadi perputaran. Akhirnya terjadi misalnya ketabrak perputar begini, akhirnya terjadi pendarahan. Ya, pendarahan. Dan penanganannya, kalau yang pendarahannya masif atau berat, itu biasanya dilakukan tindakan operasi gitu, tindakan operasi segera, dan ini merupakan tindakan yang emergensi. Nah, makanya saya menghimbau kepada ayah bunda di luar sana, boleh mengayun bayi tapi jangan terlalu keras, yang slow saja gitu ya, ditimang-timang gitu kan, jangan terlalu ekstrim. Kemudian ketika bayinya mengalami gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera bawa ke rumah sakit. Dan yang terjadi permasalahan di lapangan adalah pasiennya selalu ditunda untuk dibawa ke rumah sakit. Semakin lama bunda membawa ke rumah sakit, maka apa yang terjadi? Maka peluang untuk diselamatkan itu makin kecil. Makin cepat bunda bawa, makin bagus penanganannya, dan outcome-nya juga semakin bagus. Oke, untuk hari ini sekian dulu ya, kita berbagi pengalaman. Nanti kita bahas lagi, berbagi pengalaman lagi kalau saya menemukan kasus yang menarik. Oke, bye-bye.